Kekaisaran Bizantium. Bizantium mewarisi bagian timur dari Kekaisaran Romawi yang dibagi menjadi dua, mampu bertahan hampir 1000 tahun sampai akhirnya diambil alih oleh bangsa Turki Ottoman. Mari kilas balik kita menengok sejarah Kekaisaran Bizantium 476 sampai 1453. Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, dibangun oleh Kaisar Konstantinus di kota pelabuhan Yunani kuno, yaitu Bizantium. Ketika Kekaisaran Romawi runtuh pada abad ke-5, kota Konstantinopel ini lantas menjadi ibu kota Kekaisaran Bizantium yang baru. Banyak wilayah dari bekas Kekaisaran Romawi ini lantas jatuh direbut oleh bangsa lain, di antaranya adalah bangsa Barbar. Jadi para kaisar awal Bizantium seperti Anastasius, Justinus berjuang untuk merebut kembali wilayah bekas Kekaisaran Romawi ini. Pada masa Justinus berkuasa di Bizantium selama kurang lebih 38 tahun, dia mengirim para jenderal yang andal seperti Belisarius, Narses, dan Liberius untuk menambahkan Afrika Utara, sebagian besar Italia, dan bagian selatan Yunani untuk dikuasai kembali. Justinus dan istrinya Theodora selama berkuasa di Bizantium banyak melakukan berbagai perbaikan dan pembaharuan. Di antaranya adalah dengan membuat berbagai undang-undang serta memulihkan kekuatan dan wilayah kekaisaran. Selain itu, Justinus banyak membangun gereja yang megah serta menjadi pelindung kesenian dan kesusastraan. Kebangkitan lebih lanjut dari Bizantium ini terjadi ketika masa Kaisar Heraklius yang menyusun ulang kekaisaran dan mendekatkan negara dengan gereja. Kaisar Heraklius mampu memukul mundur orang Sasanid dari Persia yang telah menguasai Suriah, Palestina, dan Mesir. Kekaisaran Bizantium ini yang kerap menghadapi serangan. Angkatan lautnya memiliki senjata rahasia yang diciptakan oleh Kalinikos pada tahun 667. Senjata yang dikenal dengan sebutan api Yunani, yaitu berupa senyawa yang terbakar ketika menyentuh air. Senjata ini dibuat dari campuran kapur, belerang, dan minyak, menjadi senjata andalan Kekaisaran Bizantium dalam menghadapi berbagai serangan. Di bawah pemerintahan Kaisar Heraklius, Konstantinopel menjadi kota yang sangat maju. Konstantinopel menjadi pusat pengetahuan, kebudayaan, dan agama. Dalam bidang ekonomi, kota Konstantinopel yang terletak sangat strategis ini mampu mengendalikan perdagangan antara Asia dan Eropa. Kekaisaran Bizantium menghasilkan emas, padi-padian, minyak zaitun, dan anggur, ditukarkan dengan rempah-rempah, bulu hewan, dan gading dari Asia dan Afrika. Kekaisaran Bizantium akhirnya mengalami kemunduran pada abad ke-8. Bangsa Arab dua kali berusaha untuk merebut kota Konstantinopel. Namun di bawah Kaisar Basil II, Kekaisaran Bizantium ini kembali berkembang pesat. Setelah Basil II wafat, wilayah Anatolia direbut oleh bangsa Turki, sehingga Kekaisaran Bizantium kembali mengalami kemunduran. Kekaisaran akhirnya jatuh dan dikuasai oleh pasukan perang salib selama 50 tahun pada abad ke-13 dan bisa direbut kembali oleh Mikhail ke-8 pada tahun 1261. Kejatuhan Bizantium pada akhirnya terjadi ketika pada tahun 1453 kota Konstantinopel dikuasai oleh bangsa Turki Ottoman. Selama Kekaisaran Bizantium menjadi periode yang paling mengesankan dan kreatif bagi bangsa Eropa. Begitu juga dengan perkembangan agama Kristen Ortodok yang berhasil menyebar hingga ke Rusia dan Eropa Timur. Peninggalan Kekaisaran Bizantium. Salah satu peninggalan Kekaisaran Bizantium adalah Gereja Santa Sophia, Gereja Kebijakan Kudus. Gereja ini dibangun di kota Konstantinopel untuk menghormati Kaisar Justinus sekitar tahun 530.
Gereja yang dibangun oleh kurang lebih 10.000 orang ini pada perkembangannya lantas diubah menjadi masjid dan kini dijadikan sebagai museum. Selain itu, terdapat juga Basilika Santo Apollinare Bizantium yang dibangun dekat Ravenna, Italia pada abad ke-6. Gereja ini dipenuhi oleh mosaik Bizantium klasik. Di antaranya adalah mosaik yang melukiskan Yesus sedang dibaptis oleh Yohanes Sang Pembaptis dan disaksikan oleh Dewa Sungai Yordan. Selain itu, orang Bizantium ini juga banyak membuat berbagai salib, ikon, peti mati, dan replika suci. Peninggalan benda-benda ini menjadi bagian penting dari kehidupan gereja ortodok. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.